Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Herni Marina, Widya Iswara Ahli Pertama di BPSDM Provinsi Kepulauan Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang etika Widya Iswara. Kita masuk dalam latar belakang ya. Jadi dalam proses belajar mengajar, kita harus tetap memberikan rasa hormat kepada lawan bicara kita, siapapun dia. Kita harus menempatkan diri sebagai mestinya dan selalu berimajinasi mengenai kondisi atau situasi pembelajaran, sehingga apa yang kita lakukan dalam proses pembelajaran itu harus senatural mungkin dan netral gitu bagi semua peserta. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang etika Widya Iswara dalam menjawab pertanyaan. Nah, jadi ada 6 nih etika Widya Iswara dalam menjawab pertanyaan. Yang pertama yaitu adalah dengarkan dan catat apa pertanyaan yang diberikan oleh peserta. Jadi penting banget kita mencatat sehingga nantinya ketika kita menjawab kita akan tahu apa yang ditanyakan. Yang kedua adalah klarifikasi pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. Nah, biasanya kita harus tanya balik nih ke pesertanya, bener nggak? Misalnya pesertanya nanya, penting nggak sih Bu nilai core value berakhlak? Nah, itu dia pertanyaannya. Kemudian kita klarifikasi, bener nggak tadi Bapak Imron, apakah tadi bertanya tentang pentingnya nilai core value berakhlak? Nah, seperti itu. Dan yang ketiga adalah berikan jawaban yang singkat dan jelas. Nah, jangan diputer-puter nih jawabannya. Nah, seperti yang tadi pertanyaannya itu adalah penting gak sih tentang nilai core value berakhlak. Nah, yang kita harus jawab adalah penting banget. Kenapa sih penting core value berakhlak itu bagi ASN? Yaitu mengunifikasi nilai-nilai yang ada di organisasi-organisasi kepegawaian. Jadi selama ini kita tahu nih banyak banget tiap-tiap perangkat daerah ataupun kementerian tuh punya nilai-nilainya sendiri. Nah, ketika ada core value berakhlak, jadi ada satu kesatuan nilai yang dipunyai oleh ASN. Jadi semua ASN dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, core value-nya satu, berakhlak. Nah, gitu contoh menjawab pertanyaan dengan singkat dan jelas. Nah, yang keempat, ketika menjawab kita sebaiknya fokus perhatiannya kepada penanya. Nah, ini penting nih karena kadang kita suka nggak fokus atau ujungnya penanya di ujung, kita lihatnya ke kanan. Nah, ini penting, jadi harus ada kontak mata nih sama peserta. Kita tahu pesertanya, oh ternyata yang ini, kita harus menghargai. Jadi ketika ada kontak itu biasanya peserta merasa lebih dihargai. Kemudian setelah itu yang kelima adalah tanyakan kembali apakah jawaban yang kita sudah berikan itu sesuai dan mudah dipahami oleh peserta, atau kadang-kadang ada pertanyaan lain nih yang disebabkan dari jawaban kita. Jadi biasanya kita tanya, gimana Bapak Ibu, apakah sudah puas atau ada pertanyaan lain? Nah, itu. Nah, yang keenam itu adalah yang terakhir nih, apresiasi kepada penanya. Apresiasi ini biasanya bisa di akhir, bisa di awal. Nah, kalau di awal biasanya kita jawab sebelum kita jawab pertanyaan. Ya baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya yang sangat baik. Nah, bisa kita. Jadi kemudian kita jawab pertanyaannya, ataupun di akhir jawaban kita baru kita apresiasi. Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga dengan pertanyaan ini teman-teman yang lain bisa belajar, bisa lebih mengerti. Oke, baik. Sekian penjelasan tentang etika menjawab pertanyaan. Demikianlah sesi kali ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.